Bangsa Elam adalah salah satu peradaban kuno yang paling penting di Timur Tengah, khususnya di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran Barat Daya. Berikut adalah deskripsi panjang tentang asal-usul dan letak geografis bangsa Elam. Bangsa Elam diperkirakan berasal dari wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Khuzestan dan Lorestan di Iran Barat Daya. Nama Elam sendiri berasal dari kata Elamtu dalam bahasa Akkadia, yang digunakan untuk merujuk pada wilayah dan bangsa ini. Bangsa Elam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman manusia di wilayah ini sejak zaman prasejarah. Bangsa Elam tinggal di wilayah yang strategis, terletak di antara dataran tinggi Iran dan dataran rendah Mesopotamia. Wilayah Elam berbatasan dengan pegunungan Zagros di timur, Sungai Tigris di barat, dan Teluk Persia di selatan. Letak geografis ini memungkinkan bangsa Elam untuk mengembangkan perdagangan dan hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa lain di Timur Tengah, seperti bangsa Sumeria, Akkadia, dan Babilonia. Wilayah Elam memiliki iklim subtropis dengan musim panas yang panas dan musim dingin yang sejuk. Sungai Karun dan Sungai Karkeh mengalir melalui wilayah ini, menyediakan sumber air yang melimpah untuk pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya. Wilayah Elam juga kaya akan sumber daya alam seperti minyak, tembaga, dan perak, yang menjadi dasar bagi kemakmuran bangsa Elam. Pusat-pusat kota. Beberapa pusat kota penting di Elam termasuk Susa, ibu kota Elam yang paling terkenal, terletak di Provinsi Khuzestan. Susa adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya bangsa Elam. Anshan, kota lain yang penting di Elam, terletak di Provinsi Fars. Anshan memiliki peran penting dalam sejarah Elam, terutama selama periode Elam Pertengahan. Dur Untash, kota yang terletak di Provinsi Khuzestan, dikenal sebagai pusat keagamaan dan politik Elam. Bangsa Elam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan berbagai periode kekuasaan dan kemakmuran. Mereka memiliki sistem pemerintahan monarki dengan raja-raja yang kuat dan birokrasi yang efisien. Bangsa Elam juga memiliki budaya yang kaya dengan seni, arsitektur, dan sastra yang unik. Warisan bangsa Elam masih dapat dilihat dalam berbagai situs arkeologis dan artefak yang ditemukan di wilayah ini. Dengan demikian, bangsa Elam merupakan salah satu peradaban kuno yang paling penting di Timur Tengah. Dengan letak geografis yang strategis dan sejarah yang panjang dan kompleks. Bangsa Elam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks dengan beberapa periode penting yang dapat diidentifikasi. Periode Elam awal. Periode ini merupakan awal dari sejarah Elam, dengan bukti arkeologis menunjukkan adanya pemukiman manusia di wilayah ini. Bangsa Elam pada periode ini memiliki hubungan dengan bangsa Sumeria di Mesopotamia. Periode Elam Pertengahan. Periode ini merupakan masa kejayaan bangsa Elam dengan pusat kekuasaan di kota Susa. Bangsa Elam pada periode ini memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan bangsa Mesir dan bangsa Het. Periode Elam Baru. Periode ini merupakan masa kemakmuran bangsa Elam dengan pusat kekuasaan di kota Susa. Bangsa Elam pada periode ini memiliki hubungan dengan bangsa Asyur dan bangsa Babilonia. Bangsa Elam memiliki budaya yang kaya dan unik dengan beberapa aspek penting. Agama. Bangsa Elam memiliki agama politeistik dengan beberapa dewa dan dewi yang dipuja. Dewa utama mereka adalah Inshushinak, dewa pelindung kota Susa. Seni. Bangsa Elam memiliki seni yang unik dengan beberapa contoh seperti patung, relief, dan keramik. Arsitektur. Bangsa Elam memiliki arsitektur yang khas dengan beberapa contoh seperti kuil dan istana di kota Susa. Bangsa Elam memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan dengan beberapa bangsa lain di Timur Tengah, termasuk bangsa Sumeria.
bangsa Elam memiliki hubungan dengan bangsa Sumeria di Mesopotamia dengan beberapa contoh seperti perdagangan dan pertukaran budaya. Bangsa Akadia. Bangsa Elam memiliki hubungan dengan bangsa Akadia dengan beberapa contoh seperti perang dan diplomasi. Bangsa Babilonia. Bangsa Elam memiliki hubungan dengan bangsa Babilonia dengan beberapa contoh seperti perdagangan dan pertukaran budaya. Beberapa penemuan dan penggalian penting telah dilakukan di wilayah Elam, termasuk situs Susa. Situs Susa telah ditemukan dan digali oleh beberapa tim arkeolog dengan beberapa penemuan penting seperti tablet tanah liat dan patung. Tablet tanah liat. Beberapa tablet tanah liat telah ditemukan di situs Susa dengan beberapa contoh seperti teks administratif dan teks sastra, patung dan relief. Beberapa patung dan relief telah ditemukan di situs Susa dengan beberapa contoh seperti patung dewa Inshushinak. Dengan demikian, bangsa Elam merupakan salah satu peradaban kuno yang paling penting di Timur Tengah, dengan sejarah yang panjang dan kompleks, budaya yang kaya, dan hubungan dengan bangsa lain di wilayah ini. Bangsa Elam memiliki kehebatan arsitektur yang luar biasa, dengan beberapa contoh bangunan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Berikut adalah beberapa aspek penting dari arsitektur Elam, kuil dan istana. Bangsa Elam memiliki kuil dan istana yang megah, dengan contoh seperti kuil Inshushinak di Susa. Bangunan-bangunan ini memiliki arsitektur yang khas, dengan dinding yang tebal dan atap yang datar. Gerbang dan pintu. Gerbang dan pintu bangunan Elam memiliki desain yang unik, dengan beberapa contoh seperti gerbang Susa. Gerbang dan pintu ini memiliki ukiran yang rumit dan dekorasi yang indah. Dinding dan benteng. Bangsa Elam memiliki dinding dan benteng yang kuat, dengan contoh seperti dinding Susa. Dinding dan benteng ini memiliki ketebalan yang luar biasa dan dibangun dengan bahan-bahan yang berkualitas. Bangsa Elam memiliki teknologi yang maju untuk zaman mereka, dengan beberapa contoh seperti sistem irigasi. Bangsa Elam memiliki sistem irigasi yang canggih, dengan contoh seperti kanal Karun. Sistem irigasi ini memungkinkan mereka untuk mengairi lahan pertanian dan meningkatkan hasil panen. Teknik bangunan. Bangsa Elam memiliki teknik bangunan yang maju, dengan contoh seperti penggunaan batu bata dan mortar. Mereka juga menggunakan teknik konstruksi yang unik, seperti penggunaan tiang dan balok. Metalurgi. Bangsa Elam memiliki kemampuan metalurgi yang maju, dengan contoh seperti produksi perunggu dan tembaga. Mereka juga menggunakan logam-logam ini untuk membuat alat-alat dan senjata. Bangsa Elam memiliki beberapa inovasi dan penemuan yang penting, dengan contoh seperti sistem tulisan. Bangsa Elam memiliki sistem tulisan yang unik, dengan contoh seperti tulisan Elam. Sistem tulisan ini memungkinkan mereka untuk merekam informasi dan berkomunikasi dengan efektif. Penggunaan bata. Bangsa Elam memiliki penggunaan bata yang maju, dengan contoh seperti bata tanah liat. Mereka juga menggunakan bata untuk membangun bangunan-bangunan yang kuat dan tahan lama. Teknik penggalian. Bangsa Elam memiliki teknik penggalian yang maju, dengan contoh seperti penggalian kanal dan terowongan. Mereka juga menggunakan teknik penggalian untuk membangun bangunan-bangunan bawah tanah. Kehebatan arsitektur dan teknologi bangsa Elam memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan, dengan contoh seperti pengaruh pada bangsa lain. Bangsa Elam memiliki pengaruh pada bangsa lain di Timur Tengah, dengan contoh seperti bangsa Babilonia dan bangsa Asyur. Mereka juga meminjam teknologi dan arsitektur dari bangsa lain. Pembangunan kota. Bangsa Elam memiliki kemampuan pembangunan kota yang maju, dengan contoh seperti kota Susa. Kota-kota ini memiliki perencanaan yang baik,
dan infrastruktur yang memadai. Warisan budaya. Kehebatan arsitektur dan teknologi bangsa Elam memiliki warisan budaya yang signifikan dengan contoh seperti bangunan-bangunan kuno dan artefak yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Dengan demikian, bangsa Elam memiliki kehebatan arsitektur dan teknologi yang luar biasa dengan beberapa contoh bangunan dan inovasi yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Kehebatan ini memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan pada bangsa lain di Timur Tengah dan warisan budaya yang signifikan. Arsitektur Elam memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dapat ditemukan pada arsitektur lain di Timur Tengah. Berikut adalah beberapa contoh keunikan dan kekhasan arsitektur Elam. Penggunaan batu bata. Bangsa Elam menggunakan batu bata sebagai bahan bangunan utama yang tidak umum digunakan pada zaman itu. Desain gerbang. Gerbang Elam memiliki desain yang unik dengan ukiran dan dekorasi yang rumit. Konstruksi dinding. Dinding Elam memiliki konstruksi yang kuat dan tahan lama dengan penggunaan batu bata dan mortar yang berkualitas. Bangsa Elam memiliki teknologi dan inovasi yang maju untuk zaman mereka. Berikut adalah beberapa contoh teknologi dan inovasi Elam. Sistem irigasi. Bangsa Elam memiliki sistem irigasi yang canggih yang memungkinkan mereka untuk mengairi lahan pertanian dan meningkatkan hasil panen. Teknik metalurgi. Bangsa Elam memiliki kemampuan metalurgi yang maju dengan produksi perunggu dan tembaga yang berkualitas. Penggunaan roda. Bangsa Elam menggunakan roda untuk berbagai keperluan, seperti mengangkut barang dan membangun bangunan. Kehebatan arsitektur dan teknologi Elam memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan pada bangsa lain di Timur Tengah. Berikut adalah beberapa contoh dampak dan pengaruh Elam. Pengaruh pada bangsa Babilonia. Bangsa Elam memiliki pengaruh pada bangsa Babilonia dengan contoh seperti arsitektur dan teknologi yang dipinjam dari Elam. Pengaruh pada bangsa Asyur. Bangsa Elam memiliki pengaruh pada bangsa Asyur dengan contoh seperti arsitektur dan teknologi yang dipinjam dari Elam. Warisan budaya. Kehebatan arsitektur dan teknologi Elam memiliki warisan budaya yang signifikan dengan contoh seperti bangunan-bangunan kuno dan artefak yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Beberapa penemuan dan penggalian penting telah dilakukan di wilayah Elam dengan contoh seperti situs Susa. Situs Susa telah ditemukan dan digali oleh beberapa tim arkeolog dengan penemuan penting seperti tablet tanah liat dan patung. Tablet tanah liat. Beberapa tablet tanah liat telah ditemukan di situs Susa dengan contoh seperti teks administratif dan teks sastra. Patung dan relief. Beberapa patung dan relief telah ditemukan di situs Susa dengan contoh seperti patung dewa Inshushinak. Dengan demikian, kehebatan arsitektur dan teknologi Elam memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan pada bangsa lain di Timur Tengah, dan warisan budaya yang signifikan yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Bangsa Elam memiliki konflik berdarah dengan bangsa Akkadia pada abad ke-23 sebelum Masehi. Berikut adalah beberapa contoh konflik antara Elam dan Akkadia. Perang Susa Akkadia. Perang antara Elam dan Akkadia terjadi pada masa pemerintahan Raja Sargon dari Akkadia. Perang ini berakhir dengan kemenangan Akkadia dan penjarahan kota Susa. Penaklukan Elam oleh Akkadia. Bangsa Akkadia berhasil menaklukkan Elam pada masa pemerintahan Raja Naram-Sin dari Akkadia. Elam menjadi bagian dari Kekaisaran Akkadia selama beberapa dekade. Pemberontakan Elam. Bangsa Elam memberontak terhadap kekuasaan Akkadia pada masa pemerintahan Raja Kutik Inshushinak dari Elam. Pemberontakan ini berhasil mengusir Akkadia dari Elam dan memulihkan kemerdekaan Elam. Bangsa Elam juga memiliki konflik berdarah dengan bangsa Babilonia pada abad ke-12 sebelum Masehi.
Berikut adalah beberapa contoh konflik antara Elam dan Babilonia. Perang Elam Babilonia. Perang antara Elam dan Babilonia terjadi pada masa pemerintahan Raja Shutruk-Nahunte dari Elam. Perang ini berakhir dengan kemenangan Elam dan penjarahan kota Babilonia. Penaklukan Babilonia oleh Elam. Bangsa Elam berhasil menaklukkan Babilonia pada masa pemerintahan Raja Shutruk-Nahunte dari Elam. Babilonia menjadi bagian dari Kekaisaran Elam selama beberapa dekade. Pemberontakan Babilonia. Bangsa Babilonia memberontak terhadap kekuasaan Elam pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, satu dari Babilonia. Pemberontakan ini berhasil mengusir Elam dari Babilonia dan memulihkan kemerdekaan Babilonia. Konflik berdarah antara Elam dan Akkadia serta Babilonia memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan pada sejarah Timur Tengah. Berikut adalah beberapa contoh dampak dan pengaruh konflik. Perubahan kekuasaan. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia menyebabkan perubahan kekuasaan di Timur Tengah. Elam, Akkadia, dan Babilonia bergantian menjadi kekuatan dominan di wilayah ini. Pengaruh budaya. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia juga memiliki pengaruh budaya yang signifikan. Elam, Akkadia, dan Babilonia saling meminjam budaya dan teknologi satu sama lain. Warisan sejarah. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia memiliki warisan sejarah yang signifikan. Konflik ini menjadi bagian dari sejarah Timur Tengah dan masih dipelajari hingga saat ini. Dengan demikian, konflik berdarah antara Elam dan Akkadia serta Babilonia memiliki dampak dan pengaruh yang signifikan pada sejarah Timur Tengah. Konflik ini menyebabkan perubahan kekuasaan, pengaruh budaya, dan warisan sejarah yang masih dapat dilihat hingga saat ini. Penyebab konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia sangat kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh penyebab konflik. Persaingan ekonomi. Elam, Akkadia, dan Babilonia memiliki kepentingan ekonomi yang sama, seperti perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam. Persaingan ekonomi ini menyebabkan ketegangan dan konflik antara ketiga bangsa tersebut. Perluasan wilayah. Elam, Akkadia, dan Babilonia memiliki keinginan untuk memperluas wilayah mereka dan meningkatkan kekuasaan mereka. Perluasan wilayah ini menyebabkan konflik dengan bangsa lain yang memiliki kepentingan yang sama. Perbedaan budaya. Elam, Akkadia, dan Babilonia memiliki budaya yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Perbedaan budaya ini juga dapat menyebabkan persaingan dan ketegangan antara ketiga bangsa tersebut. Akibat konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia sangat signifikan dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh akibat konflik. Kerusakan infrastruktur. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti bangunan, jalan, dan sistem irigasi. Pengungsi dan korban jiwa. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia menyebabkan pengungsi dan korban jiwa yang signifikan. Banyak orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat lain. Kemunduran ekonomi. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia menyebabkan kemunduran ekonomi yang signifikan. Perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam terganggu, yang menyebabkan kemunduran ekonomi. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia memberikan pelajaran yang signifikan tentang pentingnya diplomasi dan kerjasama. Berikut adalah beberapa contoh pelajaran yang dapat dipetik dari konflik tersebut. Pentingnya diplomasi. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia menunjukkan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan konflik. Diplomasi dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan kerja sama antara bangsa-bangsa. Kerja sama ekonomi.
Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia menunjukkan pentingnya kerjasama ekonomi dalam meningkatkan kemakmuran dan stabilitas. Kerjasama ekonomi dapat membantu meningkatkan perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam. Penghormatan terhadap perbedaan budaya. Konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan budaya. Penghormatan terhadap perbedaan budaya dapat membantu meningkatkan kerjasama dan mencegah konflik. Dengan demikian, konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia memberikan pelajaran yang signifikan tentang pentingnya diplomasi, kerjasama ekonomi, dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Analisis konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang penyebab dan akibat konflik tersebut. Berikut adalah beberapa contoh analisis konflik. Analisis sebab akibat. Analisis sebab akibat dapat membantu memahami penyebab konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia. Dengan memahami penyebab konflik, kita dapat memahami bagaimana konflik tersebut dapat dicegah atau diatasi. Analisis kekuatan dan kelemahan. Analisis kekuatan dan kelemahan dapat membantu memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing bangsa yang terlibat dalam konflik. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan tersebut, kita dapat memahami bagaimana konflik tersebut dapat diatasi. Analisis dampak. Analisis dampak dapat membantu memahami akibat konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia. Dengan memahami dampak konflik, kita dapat memahami bagaimana konflik tersebut dapat dicegah atau diatasi. Penerapan pelajaran dari konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia dapat membantu meningkatkan diplomasi dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Berikut adalah beberapa contoh penerapan pelajaran. Meningkatkan diplomasi. Meningkatkan diplomasi dapat membantu mencegah konflik dan meningkatkan kerjasama antara bangsa-bangsa. Dengan meningkatkan diplomasi, kita dapat memahami kepentingan dan kebutuhan masing-masing bangsa. Meningkatkan kerjasama ekonomi. Meningkatkan kerjasama ekonomi dapat membantu meningkatkan kemakmuran dan stabilitas. Dengan meningkatkan kerjasama ekonomi, kita dapat memahami bagaimana perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam dapat meningkatkan kemakmuran dan stabilitas. Meningkatkan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Meningkatkan penghormatan terhadap perbedaan budaya dapat membantu meningkatkan kerjasama dan mencegah konflik. Dengan meningkatkan penghormatan terhadap perbedaan budaya, kita dapat memahami bagaimana perbedaan budaya dapat menjadi kekuatan dan bukan kelemahan. Dengan demikian, analisis konflik dan penerapan pelajaran dari konflik antara Elam dan Akkadia serta Babilonia dapat membantu meningkatkan diplomasi dan kerjasama antara bangsa-bangsa. Hubungan Elam dengan tokoh-tokoh besar dalam kitab suci dapat dilihat dari beberapa aspek, terutama melalui catatan-catatan sejarah dan agama yang terkait dengan tamadun Elam. Berikut adalah beberapa contoh hubungan tersebut. Dalam kitab Kejadian 10:22, Elam disebutkan sebagai salah satu putra Sam, putra Nuh. Ini menunjukkan bahwa Elam dianggap sebagai salah satu bangsa yang berasal dari keturunan Nuh. Namun, perlu diingat bahwa catatan ini lebih bersifat naratif agama daripada catatan sejarah yang objektif. Beberapa tokoh Alkitab lainnya juga disebutkan memiliki hubungan dengan Elam, meskipun tidak secara langsung terkait dengan kitab Kejadian. Contohnya, dalam kitab Daniel, Elam disebutkan sebagai salah satu wilayah yang terkait dengan peristiwa-peristiwa kenabian. Elam memainkan peran penting dalam sejarah Timur Tengah kuno, dengan interaksi yang signifikan bersama bangsa-bangsa lain seperti Sumeria, Akkadia, dan Babilonia.
Mereka memiliki sistem tulisan sendiri yang masih belum sepenuhnya dipahami hingga saat ini, serta budaya dan agama yang unik. Agama Elam bersifat politeistik dengan panteon dewa-dewi yang luas, dipimpin oleh dewa tertinggi bernama Napirisha. Mereka juga memiliki toleransi beragama yang tinggi, seperti yang terlihat dalam kompleks kuil Dur Untash yang dibangun untuk memuja berbagai dewa. Beberapa tokoh Elam yang signifikan dalam sejarah termasuk Untash Napirisha, Raja Elam yang memerintah pada zaman pertengahan Elam dan bertanggung jawab membangun kompleks kuil Dur Untash. Shutruk Nahkunte, Raja Elam yang memimpin kampen militer ke Mesopotamia dan menaklukkan beberapa kota penting. Dengan demikian, hubungan Elam dengan tokoh-tokoh besar dalam kitab suci menunjukkan kompleksitas sejarah dan budaya tamadun Elam dalam konteks Timur Tengah kuno I. Bangsa Elam memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dengan beberapa penguasa yang signifikan dalam sejarah mereka. Berikut adalah beberapa contoh para penguasa Elam dan kebijakan mereka. Kutik Inshushinak, Raja Elam yang memerintah pada abad ke-33 sebelum Masehi. Ia dikenal karena kebijakan militernya yang agresif dan penaklukan beberapa kota di Mesopotamia. Untash Napirisha, Raja Elam yang memerintah pada zaman pertengahan Elam. Ia dikenal karena pembangunan kompleks kuil Dur Untash dan kebijakan religiusnya yang toleran. Shutruk Nahkunte, Raja Elam yang memerintah pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ia dikenal karena kebijakan militernya yang agresif dan penaklukan beberapa kota di Mesopotamia, termasuk Babilonia. Kutirnahunte, Raja Elam yang memerintah pada abad ke-12 sebelum Masehi. Ia dikenal karena kebijakan militernya yang agresif dan penaklukan beberapa kota di Mesopotamia. Para penguasa Elam memiliki beberapa kebijakan yang signifikan dalam sejarah mereka. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan mereka. Kebijakan militer. Para penguasa Elam memiliki kebijakan militer yang agresif dengan penaklukan beberapa kota di Mesopotamia dan perluasan wilayah Elam. Kebijakan religius. Para penguasa Elam memiliki kebijakan religius yang toleran dengan pembangunan kompleks kuil Dur Untash dan pengakuan terhadap dewa-dewa lain. Kebijakan ekonomi. Para penguasa Elam memiliki kebijakan ekonomi yang kuat dengan perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam yang signifikan. Kebijakan diplomatis. Para penguasa Elam memiliki kebijakan diplomatik yang kompleks dengan hubungan diplomatik dengan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia. Kebijakan para penguasa Elam memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah mereka. Berikut adalah beberapa contoh dampak kebijakan mereka. Perluasan wilayah. Kebijakan militer para penguasa Elam menyebabkan perluasan wilayah Elam dan penaklukan beberapa kota di Mesopotamia. Pengaruh budaya. Kebijakan religius para penguasa Elam menyebabkan pengaruh budaya yang signifikan dengan pembangunan kompleks kuil Dur Untash dan pengakuan terhadap dewa-dewa lain. Kemakmuran ekonomi. Kebijakan ekonomi para penguasa Elam menyebabkan kemakmuran ekonomi yang signifikan dengan perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam yang kuat. Hubungan diplomatik. Kebijakan diplomatik para penguasa Elam menyebabkan hubungan diplomatik yang kompleks dengan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia. Dengan demikian, para penguasa Elam memiliki kebijakan yang signifikan dalam sejarah mereka, dengan dampak yang signifikan pada perluasan wilayah, pengaruh budaya, kemakmuran ekonomi, dan hubungan diplomatik. Bangsa Elam memiliki sejarah peperangan yang panjang dan kompleks, dengan beberapa pertempuran yang signifikan dalam sejarah mereka. Berikut adalah beberapa contoh peperangan di masa bangsa Elam. Perang Elam-Akkadia. Perang antara Elam dan Akkadia terjadi pada abad ke-33 sebelum Masehi dengan Elam sebagai pemenang.
Perang ini menyebabkan penaklukan beberapa kota di Mesopotamia oleh Elam. Perang Elam-Babilonia. Perang antara Elam dan Babilonia terjadi pada abad ke-12 sebelum Masehi, dengan Elam sebagai pemenang. Perang ini menyebabkan penaklukan Babilonia oleh Elam dan pengambil alihan beberapa kota penting. Perang Elam-Asyur. Perang antara Elam dan Asyur terjadi pada abad ke-7 sebelum Masehi, dengan Asyur sebagai pemenang. Perang ini menyebabkan penaklukan Elam oleh Asyur dan pengambil alihan beberapa kota penting. Penyebab peperangan di masa bangsa Elam sangat kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh penyebab peperangan. Persaingan wilayah. Persaingan wilayah antara Elam dan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia menyebabkan peperangan. Elam ingin memperluas wilayahnya dan meningkatkan kekuasaannya. Sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah di Mesopotamia menyebabkan peperangan. Elam ingin menguasai sumber daya alam tersebut untuk meningkatkan kekuasaannya. Pengaruh politik. Pengaruh politik antara Elam dan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia menyebabkan peperangan. Elam ingin meningkatkan kekuasaannya dan mempengaruhi politik di Mesopotamia. Dampak peperangan di masa bangsa Elam sangat signifikan dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh dampak peperangan. Kerusakan infrastruktur. Peperangan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan, termasuk bangunan, jalan, dan sistem irigasi. Pengungsi dan korban jiwa. Peperangan menyebabkan pengungsi dan korban jiwa yang signifikan. Banyak orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat lain. Kemunduran ekonomi. Peperangan menyebabkan kemunduran ekonomi yang signifikan. Perdagangan dan eksploitasi sumber daya alam terganggu, yang menyebabkan kemunduran ekonomi. Strategi peperangan di masa bangsa Elam sangat kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh strategi peperangan. Serangan mendadak. Elam menggunakan strategi serangan mendadak untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka akan menyerang secara tiba-tiba dan tidak terduga. Pertempuran berbaris. Elam menggunakan strategi pertempuran berbaris untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka akan membentuk barisan perang dan menyerang musuh-musuh mereka secara berbaris. Pengepungan. Elam menggunakan strategi pengepungan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka akan mengepung kota-kota musuh-musuh mereka dan memaksa mereka untuk menyerah. Dengan demikian, peperangan di masa bangsa Elam memiliki dampak yang signifikan pada sejarah mereka, dengan kerusakan infrastruktur, pengungsi dan korban jiwa, dan kemunduran ekonomi. Strategi peperangan yang digunakan oleh Elam juga sangat kompleks dan beragam. Militer memainkan peran penting dalam masyarakat Elam dengan beberapa fungsi yang signifikan. Berikut adalah beberapa contoh peran militer dalam masyarakat Elam. Pertahanan wilayah. Militer Elam bertanggung jawab untuk mempertahankan wilayah Elam dari serangan musuh-musuh. Penaklukan wilayah. Militer Elam juga bertanggung jawab untuk menaklukkan wilayah-wilayah baru dan memperluas kekuasaan Elam. Pengamanan perdagangan. Militer Elam juga bertanggung jawab untuk mengamankan perdagangan dan jalur perdagangan yang penting. Organisasi militer Elam sangat kompleks dan beragam, dengan beberapa unit yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contoh organisasi militer Elam. Infanteri. Infanteri Elam dilengkapi dengan senjata-senjata seperti pedang, tombak, dan perisai. Kavaleri. Kavaleri Elam dilengkapi dengan kuda dan senjata-senjata seperti pedang dan tombak. Pasukan khusus. Pasukan khusus Elam dilengkapi dengan senjata-senjata dan taktik-taktik khusus untuk menghadapi musuh-musuh. Senjata dan peralatan militer Elam sangat beragam dan kompleks, dengan beberapa contoh seperti pedang.
Pedang Elam terbuat dari perunggu atau besi dan digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Tombak. Tombak Elam terbuat dari kayu atau bambu dan digunakan untuk pertempuran jarak jauh. Perisai. Perisai Elam terbuat dari kayu atau kulit dan digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Taktik perang Elam sangat kompleks dan beragam, dengan beberapa contoh seperti serangan mendadak. Elam menggunakan taktik serangan mendadak untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Pertempuran berbaris. Elam menggunakan taktik pertempuran berbaris untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Pengepungan. Elam menggunakan taktik pengepungan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dengan demikian, militer Elam memainkan peran penting dalam masyarakat Elam dengan beberapa fungsi yang signifikan seperti pertahanan wilayah, penaklukan wilayah, dan pengamanan perdagangan. Organisasi militer Elam sangat kompleks dan beragam dengan beberapa unit yang berbeda-beda. Senjata dan peralatan militer Elam juga sangat beragam dan kompleks dengan beberapa contoh seperti pedang, tombak, dan perisai. Taktik perang Elam sangat kompleks dan beragam dengan beberapa contoh seperti serangan mendadak, pertempuran berbaris, dan pengepungan. Militer Elam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Elam dengan beberapa contoh seperti kekuasaan dan stabilitas. Militer Elam membantu menjaga kekuasaan dan stabilitas di Elam sehingga memungkinkan masyarakat Elam untuk berkembang dan maju. Pengaruh budaya. Militer Elam juga memiliki pengaruh budaya yang signifikan dengan penyebaran nilai-nilai dan tradisi Elam ke wilayah-wilayah lain. Ekonomi. Militer Elam juga memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan dengan pengamanan perdagangan dan jalur perdagangan yang penting. Militer Elam memainkan peran penting dalam sejarah Elam dengan beberapa contoh seperti penaklukan wilayah. Militer Elam membantu Elam menaklukkan wilayah-wilayah lain dan memperluas kekuasaannya. Pertahanan wilayah. Militer Elam juga membantu Elam mempertahankan wilayahnya dari serangan musuh-musuh. Pengaruh politik. Militer Elam juga memiliki pengaruh politik yang signifikan dengan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan politik Elam. Militer Elam juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan sumber daya. Militer Elam terkadang menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti kekurangan prajurit, senjata, dan peralatan. Keterbatasan teknologi. Militer Elam juga terkadang menghadapi keterbatasan teknologi, seperti kekurangan teknologi perang yang canggih. Keterbatasan strategi. Militer Elam juga terkadang menghadapi keterbatasan strategi, seperti kekurangan strategi perang yang efektif. Dengan demikian, militer Elam memainkan peran penting dalam masyarakat dan sejarah Elam, dengan beberapa contoh seperti kekuasaan dan stabilitas, pengaruh budaya, dan ekonomi. Namun, militer Elam juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti keterbatasan sumber daya, teknologi, dan strategi. Peradaban Elam akhirnya lenyap dan dilupakan dunia karena beberapa faktor yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh faktor yang menyebabkan kehancuran peradaban Elam. Serangan bangsa Asyur. Bangsa Asyur merupakan salah satu kekuatan besar di Mesopotamia pada abad ke-7 sebelum Masehi. Mereka melancarkan serangan terhadap Elam dan berhasil menaklukkan beberapa kota penting. Perang saudara. Perang saudara juga melemahkan Elam dari dalam. Pertempuran antara keluarga kerajaan dan bangsawan menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Perubahan iklim. Perubahan iklim juga mempengaruhi Elam. Kemarau dan perubahan pola hujan menyebabkan kemunduran pertanian dan ekonomi. Asimilasi budaya. Elam juga mengalami asimilasi budaya dengan bangsa-bangsa lain di Mesopotamia. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas budaya Elam
dan pelemahan peradaban mereka. Proses kehancuran peradaban Elam berlangsung secara bertahap dan kompleks. Berikut adalah beberapa contoh proses kehancuran. Kemunduran ekonomi. Kemunduran ekonomi Elam menyebabkan kemunduran peradaban mereka. Perdagangan dan pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Elam mengalami kemunduran. Kemunduran politik. Kemunduran politik Elam juga menyebabkan kemunduran peradaban mereka. Pertempuran antara keluarga kerajaan dan bangsawan menyebabkan ketidakstabilan politik. Kemunduran budaya. Kemunduran budaya Elam juga menyebabkan kemunduran peradaban mereka. Hilangnya identitas budaya Elam dan asimilasi dengan bangsa-bangsa lain menyebabkan kemunduran peradaban mereka. Dampak kehancuran peradaban Elam sangat signifikan dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh dampak kehancuran. Hilangnya identitas budaya. Hilangnya identitas budaya Elam menyebabkan kemunduran peradaban mereka. Elam tidak lagi menjadi kekuatan budaya dan politik di Mesopotamia. Kemunduran ekonomi. Kemunduran ekonomi Elam menyebabkan kemunduran peradaban mereka. Perdagangan dan pertanian yang merupakan tulang punggung ekonomi Elam mengalami kemunduran. Pengaruh pada bangsa lain. Kehancuran peradaban Elam juga memiliki pengaruh pada bangsa-bangsa lain di Mesopotamia. Bangsa-bangsa lain seperti Asyur dan Babilonia menjadi kekuatan besar di Mesopotamia. Peradaban Elam dilupakan dunia karena beberapa faktor yang kompleks dan beragam. Berikut adalah beberapa contoh faktor yang menyebabkan Elam dilupakan dunia. Kurangnya catatan sejarah. Kurangnya catatan sejarah tentang Elam menyebabkan peradaban mereka dilupakan dunia. Banyak catatan sejarah tentang Elam yang hilang atau rusak. Kurangnya penemuan arkeologi. Kurangnya penemuan arkeologi tentang Elam juga menyebabkan peradaban mereka dilupakan dunia. Banyak situs arkeologi Elam yang belum ditemukan atau belum digali. Pengaruh bangsa lain. Pengaruh bangsa-bangsa lain di Mesopotamia juga menyebabkan Elam dilupakan dunia. Bangsa-bangsa lain seperti Asyur dan Babilonia menjadi lebih dikenal dan berpengaruh di dunia. Dengan demikian, peradaban Elam akhirnya lenyap dan dilupakan dunia karena beberapa faktor yang kompleks dan beragam. Kehancuran peradaban Elam memiliki dampak yang signifikan pada bangsa-bangsa lain di Mesopotamia dan menyebabkan Elam dilupakan dunia. Penggalian dan penemuan kembali situs-situs arkeologi Elam telah membantu meningkatkan pengetahuan tentang peradaban Elam. Berikut adalah beberapa contoh penggalian dan penemuan kembali. Situs Susa. Situs Susa merupakan salah satu situs arkeologi Elam yang paling penting. Penggalian di situs ini telah menemukan banyak artefak dan struktur yang terkait dengan peradaban Elam. Situs Choga Zanbil. Situs Choga Zanbil merupakan situs arkeologi Elam lainnya yang penting. Penggalian di situs ini telah menemukan banyak artefak dan struktur yang terkait dengan peradaban Elam. Penemuan artefak Elam telah membantu meningkatkan pengetahuan tentang peradaban Elam. Artefak-artefak ini termasuk patung, tablet tanah liat, dan benda-benda lainnya. Penemuan kembali peradaban Elam telah memiliki dampak yang signifikan pada pengetahuan tentang sejarah dan budaya Mesopotamia. Berikut adalah beberapa contoh dampak penemuan kembali. Peningkatan pengetahuan. Penemuan kembali peradaban Elam telah meningkatkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya Mesopotamia. Pengaruh pada studi sejarah. Penemuan kembali peradaban Elam telah mempengaruhi studi sejarah Mesopotamia dan telah membantu meningkatkan pemahaman tentang kompleksitas sejarah wilayah ini. Peningkatan minat. Penemuan kembali peradaban Elam telah meningkatkan minat pada sejarah dan budaya Mesopotamia dan telah membantu mempromosikan kesadaran tentang pentingnya melestarikan warisan budaya.
Penemuan kembali peradaban Elam juga memiliki beberapa tantangan dan peluang. Berikut adalah beberapa contoh. Tantangan konservasi. Tantangan konservasi merupakan salah satu tantangan utama dalam penemuan kembali peradaban Elam. Banyak situs arkeologi Elam yang rentan terhadap kerusakan dan perlu dilindungi. Peluang penelitian. Penemuan kembali peradaban Elam juga memiliki peluang penelitian yang signifikan. Penelitian lebih lanjut tentang peradaban Elam dapat membantu meningkatkan pengetahuan tentang sejarah dan budaya Mesopotamia. Peluang edukasi. Penemuan kembali peradaban Elam juga memiliki peluang edukasi yang signifikan. Edukasi tentang peradaban Elam dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Dengan demikian, penemuan kembali peradaban Elam telah memiliki dampak yang signifikan pada pengetahuan tentang sejarah dan budaya Mesopotamia. Penemuan kembali ini juga memiliki beberapa tantangan dan peluang yang perlu diatasi. Bangsa Elam meninggalkan banyak jejak peninggalan yang signifikan, termasuk situs Susa. Situs Susa merupakan salah satu situs arkeologi Elam yang paling penting. Situs ini terletak di Provinsi Khuzestan, Iran, dan merupakan ibu kota Elam. Situs Choghazanbil. Situs Choghazanbil merupakan situs arkeologi Elam lainnya yang penting. Situs ini terletak di Provinsi Khuzestan, Iran, dan merupakan kompleks kuil yang dibangun pada abad ke-13 sebelum Masehi. Patung dan artefak. Bangsa Elam meninggalkan banyak patung dan artefak yang signifikan, termasuk patung dewa-dewa dan raja-raja Elam. Tablet tanah liat. Bangsa Elam juga meninggalkan banyak tablet tanah liat yang berisi catatan sejarah, ekonomi, dan politik. Arsitektur Elam merupakan salah satu aspek yang paling signifikan dari peninggalan bangsa Elam. Berikut adalah beberapa contoh arsitektur Elam. Kuil. Kuil-kuil Elam merupakan salah satu contoh arsitektur Elam yang paling penting. Kuil-kuil ini dibangun untuk memuja dewa-dewa Elam. Istana. Istana-istana Elam juga merupakan contoh arsitektur Elam yang penting. Istana-istana ini dibangun untuk raja-raja Elam. Kota. Kota-kota Elam juga merupakan contoh arsitektur Elam yang penting. Kota-kota ini dibangun dengan perencanaan yang baik dan memiliki infrastruktur yang canggih. Seni dan budaya Elam merupakan salah satu aspek yang paling signifikan dari peninggalan bangsa Elam. Berikut adalah beberapa contoh seni dan budaya Elam. Patung. Patung-patung Elam merupakan salah satu contoh seni Elam yang paling penting. Patung-patung ini dibuat dengan teknik yang canggih dan memiliki detail yang halus. Kerajinan. Kerajinan Elam juga merupakan contoh seni Elam yang penting. Kerajinan ini termasuk kerajinan logam, kerajinan kayu, dan kerajinan lainnya. Musik dan tarian. Musik dan tarian Elam juga merupakan contoh budaya Elam yang penting. Musik dan tarian ini digunakan dalam upacara-upacara keagamaan dan lainnya. Peninggalan Elam memiliki pengaruh yang signifikan pada budaya dan sejarah Mesopotamia. Berikut adalah beberapa contoh pengaruh peninggalan Elam. Pengaruh pada bangsa-bangsa lain. Peninggalan Elam memiliki pengaruh pada bangsa-bangsa lain di Mesopotamia, termasuk bangsa Asyur dan Babilonia. Pengaruh pada seni dan budaya. Peninggalan Elam juga memiliki pengaruh pada seni dan budaya Mesopotamia, termasuk seni patung, kerajinan, dan musik. Pengaruh pada sejarah. Peninggalan Elam juga memiliki pengaruh pada sejarah Mesopotamia, termasuk sejarah politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, peninggalan bangsa Elam merupakan salah satu aspek yang paling signifikan dari sejarah dan budaya Mesopotamia. Peninggalan ini memiliki pengaruh yang signifikan pada budaya dan sejarah Mesopotamia dan masih dipelajari hingga saat ini. Peninggalan Elam merupakan salah satu bagian penting dari sejarah Mesopotamia. Berikut adalah beberapa contoh
Peninggalan Elam dalam konteks sejarah. Periode Proto-Elam. Periode Proto-Elam merupakan salah satu periode awal dalam sejarah Elam. Pada periode ini, Elam mulai mengembangkan sistem politik dan ekonomi yang kompleks. Periode Elam Kuno. Periode Elam Kuno merupakan periode ketika Elam mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih kompleks dan memperluas wilayahnya. Periode Elam Pertengahan. Periode Elam Pertengahan merupakan periode ketika Elam mengalami kemunduran dan kemudian bangkit kembali. Peninggalan Elam juga merupakan salah satu bagian penting dari budaya Mesopotamia. Berikut adalah beberapa contoh peninggalan Elam dalam konteks budaya. Seni dan arsitektur. Seni dan arsitektur Elam merupakan salah satu contoh peninggalan Elam yang paling penting. Seni dan arsitektur Elam memiliki ciri khas yang unik dan mempengaruhi perkembangan seni dan arsitektur di Mesopotamia. Agama dan mitologi. Agama dan mitologi Elam juga merupakan contoh peninggalan Elam yang penting. Agama dan mitologi Elam memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Elam. Bahasa dan tulisan. Bahasa dan tulisan Elam juga merupakan contoh peninggalan Elam yang penting. Bahasa Elam merupakan salah satu bahasa yang unik di Mesopotamia, dan tulisan Elam memiliki ciri khas yang unik. Peninggalan Elam juga merupakan salah satu bagian penting dari arkeologi Mesopotamia. Berikut adalah beberapa contoh peninggalan Elam dalam konteks arkeologi. Situs arkeologi. Situs arkeologi. Elam merupakan salah satu contoh peninggalan Elam yang paling penting. Situs arkeologi Elam seperti Susa dan Chogha-Zanbil merupakan contoh situs arkeologi yang paling penting di Mesopotamia. Artefak. Artefak Elam juga merupakan contoh peninggalan Elam yang penting. Artefak Elam seperti patung, kerajinan, dan tablet tanah liat merupakan contoh artefak yang paling penting di Mesopotamia. Penggalian arkeologi. Penggalian arkeologi di situs Elam juga merupakan contoh peninggalan Elam yang penting. Penggalian arkeologi di situs Elam telah menemukan banyak artefak dan informasi tentang kehidupan masyarakat Elam. Dengan demikian, peninggalan Elam merupakan salah satu bagian penting dari sejarah, budaya, dan arkeologi Mesopotamia. Peninggalan Elam memiliki peran penting dalam memahami kehidupan masyarakat Elam dan perkembangan budaya Mesopotamia.